Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afdalus salatu wa atammu taslim ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa lagi di majelis eh, kepenulisan Al-Quran atau materi tentang penulisan Al-Quran yang alhamdulillah dimulai pada pagi hari ini kembali. Ya, semoga saja di pertemuan ini kita mendapatkan faidah lebih banyak, manfaat lebih banyak daripada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik, silahkan langsung dibuka di halaman 48, teman-teman sekalian. Baik. Kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita di kitab Bahjatul Janan tentang masalah kepenulisan Al-Quran. Baik. Baik, saya mulai. Silahkan dibuka di halaman 48. Ya, sebelumnya saya minta maaf agak terlambat karena memang azan di kota Bandung ini, di tempat saya memang agak sedikit terlambat, 4.35 baru azan, kemudian juga harus mengimami, jadi memang agak lama ya. Jadi 5.10 itu baru selesai. Jadi nanti kalau misalnya khusus pelajaran saya hari Selasa, jadi di ini saja. Masuknya jam 5.07 masuk ke Zoom meetingnya, dimulainya 5.10 ya, teman-teman. Baik. Saya baca. Faqad rawa Zaid ibn Thabit qala kuntu aktubul wahya 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yashtaddu nafsuhu wa yu'raqu arqan syadidan. Bisa dibaca juga irqan syadidan mithlal jaman. Thumma yusri anhu fa aktubu wa huwa yumli alayya fa idza faraghtu qala iqra fa aqra'uhu fa in kana fihi saqtun aqamahu wa idza kana hadha sya'n وإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن ثابت فلنعلم أنه ليس خاصا بزيد بن ثابت بل هو شأنه عليه السلام مع زيد ومع غيره ممن كان يملي عليهم الوحي من الكتاب الماهرين. Yang artinya demikian. Zaid ibn Sabit, sebelumnya Zaid ibn Sabit itu adalah salah satu kutabul wahyi, adalah salah satu orang yang menulis wahyu. Ya. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan juga salah satu orang yang menulis wahyu ketika wahyu turun. Nabi mengatakan ini ada wahyu turun, tolong tulis. Salah satunya adalah sahabat yang bernama Zaid ibn Sabit. Zaid ibn Sabit itu meriwayatkan suatu cerita. Ketika aku menulis wahyu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika wahyu turun kepada beliau, beliau itu mengalami kepayahan. Yashtadu nafsu itu seperti orang yang kesusahan gitu. Wajahnya memerah dan beliau berkeringat sangat deras. Ya koru arkon syadidan itu contoh kita itu berada di tengah terik matahari. Jadi ketika kita siang hari, terus kemudian kita sampai mengambil tisu, terus kemudian mengelap daripada keringat kita karena saking derasnya. Nah, itu seperti itu, digambarkan seperti itu. Kemudian setelah wahyu berlalu, aku mendatanginya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya meskipun Nabi itu menyuruh sahabat yang lain untuk menulis wahyu, tetapi sahabat ini tidak langsung berada di sisi Nabi. Akan tetapi Nabi ini diam dulu, terus kemudian menerima wahyu. Ya, karena ketika menerima wahyu, Nabi ini sedang mendengarkan langsung dari Jibril. Jadi Jibril berada di pinggir beliau. Setelah mendengarkan baru sahabat ini dipanggil untuk menulis dari wahyu ini. Nah, kenapa Nabi ini sampai berkeringat terus kemudian memerah
mukanya karena menerima wahyu. Pertama begini, wahyu ini bukan perkara yang sembarangan, ya. Wahyu ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu perkara yang berasal langsung dari Allah lewat wasita atau perantara Jibril. Contoh begini. Kalau misalnya kita itu dapat surat kosongan maksudnya nggak ada tulisan apapun, surat, tapi berasal dari atasan kita, atau berasal misalnya tiba-tiba dari bupati. Ada orang menyampaikan misalnya lewat kantor pos, datang ke rumah kita, tok tok tok, ini ada surat dari bupati. Itu kita langsung, saya kenapa? Saya salah apa? Apa yang telah saya perbuat sehingga bupati mengirim surat kepada saya? Begitu juga kalau misalnya ada teman kita yang telah berbicara dengan atasan kita, terus kemudian disuruh berbicara dengan kita. Misalnya ada seorang namanya Budi, memiliki teman namanya Andi. Si Andi ini dipanggil oleh atasannya Budi tadi, tolong sampaikan ke Budi A, B, C, dan D. Andi memanggil si Budi ini, temannya, Budi, boleh minta waktunya sebentar, saya mau ngomong sesuatu dari atasan. Atasan ngomong, nah, tergambar jelas pada keadaan kita saat itu, tentu kita akan mengalami kebingungan, kepayahan, ini saya kenapa, ya, mempertanyakan tentang diri sendiri. Begitu juga Nabi, apalagi ini bukan urusan yang sembarangan, bukan urusan tentang sesuatu yang duniawi, tapi ini sesuatu yang sangat besar, yakni Quran. Makanya beliau pun mengalami demikian. Itu menunjukkan sifatul al-khalqiyah. Karena sifat Nabi itu terdiri dari dua. Ada sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Khalqiyah itu bentuk fisik, khuluqiyah itu bentuk batin, maksudnya akhlak. Nah, ini merupakan bentuk daripada khalqiyah basyariahnya Nabi, menunjukkan Nabi ini meskipun berpredikat sebagai Nabi, berpredikat sebagai Rasulullah, beliau ini juga tetap sebagai seorang manusia. Karena beliau ini sebagai seorang manusia, maka ketika mendapat wahyu dari Allah, beliau pun mendapat wahyu dari atasannya, beliau pun ya sama seperti manusia yang lain. Kalau beliau ini juga memerah mukanya, terus kemudian bingung dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Ya. Jadi tidak mengherankan bahwasanya Nabi mengalami hal demikian, itu merupakan sifat dari kemanusiaannya seorang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW memanggil sahabatnya untuk menulis wahyu, sahabat ini datang. Dan ketika beliau sudah keadaan sadar, maksudnya beliau sudah selesai dalam menerima wahyu secara sempurna daripada malaikat Jibril. Maka beliau berkata, bacakanlah. Ya. Nah, beliau, maksudnya kata bacakanlah di sini, Nabi membacanya kepada Sayyidina Zaid ibn Sabit. Ya. Halaman untuk sahabat Aidil halaman 48. Di halaman 48. Baik. Bahwasanya ketika Nabi membacakan hal tersebut atau Quran tersebut kepada sahabat Zaid ibn Sabit, ya, Zaid ibn Sabit ini langsung membacakannya kembali. Tujuannya adalah mentashih. Tujuannya sebelum menulis adalah mentashih. Ya. Jadi Nabi membacakan, misalnya Nabi membacakan surat Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian sebelum ditulis, biar tidak ada kesalahan dalam kepenulisan, maka Nabi meminta kepada Zaid ibn Sabit baca dulu. Baca dulu. Ya. Jadi Zaid ibn Sabit selain menulis Al-Quran, dia juga hafal Al-Quran. Dia hafal dulu, kemudian setor ke Nabi, seperti kita kalau kita punya hafalan Quran, terus kemudian kita setor kepada Ustadz Quran kita. Kita setor, kalau Nabi sudah bilang, oke, bagus, tidak ada kesalahan, maka Nabi menyuruh untuk memerintahkan untuk menulisnya. Jadi, kalau misalnya ada bacaan yang kurang bagus, atau bacaan yang belum sahih, belum benar,
Maka beliau menyuruh si Zaid bin Sabit untuk memperbaikinya baru ditulis. Di sini tujuannya adalah ikhtiyaton atau kehati-hatian dalam menulis suatu wahyu. Jadi penulisan wahyu ini tidak berjalan secara serampangan atau secara seenaknya sendiri. Jadi memang ada SOP-SOP yang diterapkan Nabi kepada para sahabat dalam menulis wahyu. Jadi tidak boleh seorang yang menulis wahyu ini ya udah pokok langsung ditulis saja, tidak. Jadi dihafal dulu kemudian baru ditulis. Karena menjaga originalitas wahyu ini sangat penting, ya. Menjaga wahyu ini dari semacam kesalahan ini penting. Nah, apakah ro-nya harus ditasydid, apakah nggak pakai, atau misalnya alifnya ini panjang atau alifnya pendek. Nah, ini Nabi sangat memperhatikan hal demikian. Kemudian jika ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid ibn Sabit, maka ini menunjukkan bahwa Zaid memiliki posisi khusus. Apakah hanya Zaid yang mendapat perlakuan ini atau juga selainnya? Memang ada juga selain Zaid yang menulis wahyu, tetapi Zaid adalah penulis utama wahyu di kalangan para penulis wahyu di Madinah. Begini, teman-teman. Beberapa penulis wahyu, ya, yang dimiliki oleh Nabi ini banyak. Tentunya sahabat ini banyak yang menulis wahyu. Tetapi Zaid ibn Sabit ini memiliki makanah khosoh atau memiliki posisi khusus, memiliki perhatian khusus daripada Nabi. Karena yang paling banyak menulis Al-Quran itu adalah Zaid ibn Sabit. Kenapa Zaid bisa meriwayatkan hadis ini? Ya, karena tentu Zaid ini paling lama ngurusin tentang masalah kepenulisan Al-Quran. Ya, jadi jadi sesuatu yang sangat-sangat urgent sekali atau sesuatu yang berhubungan dengan kepenulisan Al-Quran itu banyak diketahui oleh Zaid ibn Sabit. Sebentar, teman-teman. Baik, saudara. Jadi meskipun banyak sahabat yang menulis menulis Quran juga di masa Nabi, tetapi Zaid ibn Sabit ini memiliki suatu posisi khusus di mata Nabi karena beliau ini yang paling banyak bertemu Nabi, paling banyak yang menulis wahyu di pinggir Nabi. Kemudian juga beliau memiliki cerita-cerita khusus tentang masalah kepenulisan Al-Quran itu sendiri. Baik. Kemudian kita lanjut. Ta'ujjul Madinatu bil kitabi wal qurra fal kuttab al-mutqinun kanu yaktubun wa ghairuhum aidan kanu yaktubun wal muslimuna kulluhum kanu yaktubun wa yusa'idu ba'dhum ba'dha wa yu'allimu ba'dhum ba'dha hatta nafashatil qira'atu wa nafashatil al-kitabatu baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nafashat baina syaibhum wa syababihim wa nisa'uhum bisuratin sari'atin mudhishah wa lam yamdi 'ala al-wahyi zamanun hatta usbihatil madinah kulluha ta'ujju bil kuttabi wal qurra wa lam tabqa qaryatun wala dhakhiyatan illa wa hiya 'amiratun bihim wa kullama nazzala wahyun kana yutla ala ru'usil ashhad wa kana yutla ala jamaahiril mu'minin rijalan wa nisaan haitsu rawa Ibnu Ishaq qala di sini ada kalimat na panjang itu biasanya juga pakai sa dan nun sana, artinya haddatsana, menceritakan kepada kita. Ini termasuk dalam
hadis ya, hadis. Haddatsana Yunus an Amr an Umar ibn Dzurrin an Mujahidin qala kana idza nazala al-Qur'anu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qara'ahu 'ala ar-rijal thumma 'ala an-nisa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hinama kana yaqra'ul wahya 'ala ar-rijal thumma 'ala an-nisa ma kana yaqsidu mujarrad al-qira'ah aw mujarrad al-iblaghi wal i'lam wa inma kana yumli 'alaihim hatta yaktubu fakanat lahu alaihi salam majalisun ma'ar rijal wa kanat lahu. Baik, saya artikan dahulu. Madinah ini ketika Nabi sudah meminta sahabat untuk menulis Al-Quran dan juga membacakan Al-Quran, ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam masalah kepenulisan dan juga hal dalam membaca. Para penulis-penulis wahyu itu tidak orang yang sembarangan atau orang yang penting bisa nulis. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang memang mahir untuk menulis. Ya. Apakah apakah cuma mereka saja yang pintar menulis? Tidak. Tapi karena wahyu ini turun ya dan ditulis oleh beberapa sahabat, itu tentunya yang lain juga ingin belajar untuk menulis ya. Karena banyak daripada orang-orang jahiliyah, orang-orang zaman itu kebanyakan ummi. Maksudnya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Karena Quran ini turun ya. Jadi misalnya 5 orang ini orang yang bertugas untuk menulis Al-Quran. Nah, karena mereka juga pengen dekat sama Nabi, karena mereka juga pengen menulis wahyu, akhirnya mereka belajar untuk menulis agar bisa ditugasi sebagai penulis wahyu. Begitu juga karena Al-Quran ini ditulis, para sahabat-sahabat lain yang jauh dari Madinah, terus kemudian diberi salinan kopian dari Al-Quran. Ini mau tidak mau, ini apa bacaannya? Kita tidak langsung dengar dari Nabi. Akhirnya mereka mau tidak mau, mereka harus belajar untuk membaca. Maka karena Al-Quran ini turun di Madinah saat itu, makanya banyak dari orang-orang ini belajar lagi untuk baca dan tulis. Ya. Nah, ini faidah atau hikmah turunnya Al-Quran juga memaksa mereka untuk mau tidak mau belajar baca dan tulis. Kemudian kaum muslimin juga menulis ya, saling membantu satu sama lain, mereka saling mengajarkan. Ketika Al-Quran ini turun, Al-Quran ini sudah ditulis, para umat-umat muslim ini, baik laki dan perempuan juga saling membantu satu sama lain. Maksudnya saling membantu di sini adalah ketika mereka misalnya mereka ini sedang berjauhan dari Nabi, para penulis wahyu. Rumahnya jauh. Terus kemudian si teman-temannya ini rumahnya mungkin lebih dekat sama Nabi. Karena mereka belum dipercaya Nabi sebagai penulis wahyu, mereka akan datang ke rumah si para penulis wahyu ini untuk mengetok, ini Nabi manggil kamu, Nabi menerima wahyu. Karena ada tandanya Nabi kalau menerima wahyu, akhirnya mereka memanggil orang-orang penulis wahyu ini. Jadi mereka saling membantu. Meskipun mereka tahu mereka bukan penulis wahyu, tapi mereka tidak iri hati dengan penulis wahyu, tapi malah membantu, ini Nabi butuh ini kan, ya. Terus kemudian setelah mereka mendapatkan ini, nah orang-orang yang nggak bisa baca tulis ini akhirnya diajari sama orang si penulis wahyu. Jadi saling saling membantu sama lain. Yang satu ngabarin kalau Nabi butuh kamu untuk menulis, kemudian setelah mereka menulis wahyu, mereka mengajarkan kepada orang yang belum bisa baca dan tulis. Sampai Al-Quran ini menyebar luas sampai sekarang ini. Ya. Para sahabat Rasulullah dari kalangan pemuda, kemudian dari kalangan remaja pun belajar membaca dan menulis dengan cepat dalam waktu yang singkat. Karena orang-orang yang mahirnya lumayan banyak, orang-orang penulis wahyu ini banyak, mereka tidak hanya menulis wahyu saja, tapi mereka juga memiliki tugas untuk mengajarkan tulis dan baca kepada para pemuda-pemuda di Madinah. Wahyu belum berhenti turun sampai Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya, wahyu ini terus turun kepada Nabi. Akhirnya mau tidak mau mereka ini tetap
tinggal di Madinah. Para penulis wahyu ini yang dipercaya oleh Nabi tetap tinggal di Madinah, dan juga orang-orang ini tetap memiliki tugas seperti demikian. Karena wahyu turun itu bukan sardan langsung satu juz, tapi penggalan-penggalan. Satu ayat, turun 2 ayat, turun 3 ayat baru ditulisnya. Jadi rentang waktunya yang sangat lama. Hingga karena wahyu ini belum berhenti turun, karena Nabi itu di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Selama 10 tahun ini wahyu terus belum berhenti turun, terus turun saja. Hingga Madinah menjadi kota yang penuh dengan tulisan dan bacaan. Ya, karena setelah menulis ini diajarkan kepada yang lain, yang nggak bisa baca tulis diajarkan baca tulis. Akhirnya banyak berkahnya Al-Quran ini Madinah menjadi kota ilmu. Ya, Madinah menjadi kota ilmu, akhirnya disebut dengan Madinatul Munawwarah, maksudnya Madinah yang bercahaya dengan keilmuan. Karena orang-orangnya akhirnya tidak mau harus belajar baca dan tulis. Karena kalau nggak bisa baca, ya nggak bisa baca dari tulisan mushaf Al-Quran yang ditulis para sahabat. Ya. Kalau misalnya nggak bisa tulis juga, potensi untuk menjadi penulis wahyu juga nggak bisa. Bahkan dikatakan tidak ada rumah atau perkampungan di Madinah kecuali di dalamnya adalah orang-orang yang membaca. Jadi mau tidak mau, orang-orang yang di Madinah ini yang asalnya ummi, tidak bisa baca dan tulis, karena kemauan mereka yang sangat kuat untuk belajar Al-Quran, makanya mereka ini hampir semuanya akhirnya bisa baca dan tulis. Setiap kali wahyu turun, ia turun kepada para syuhada, dan wahyu itu dibacakan kepada kaum mukminin dari kalangan laki-laki dan juga perempuan. Jadi ini cerita daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap wahyu turun, Nabi ini mengajarkan kepada para si penulis wahyu untuk ditulis. Kemudian juga mengajarkan kepada para pemimpin-pemimpin atau para kibarus sahabat-sahabat yang sudah terkenal untuk diajarkan Al-Quran. Karena mereka memiliki pemahaman yang baik akan Al-Quran. Kemudian juga tidak hanya kepada para sahabat yang terkenal saja di masjid, tapi juga Al-Quran ini disampaikan lewat tangan para sahabat ini kepada orang yang jauh di sana. Misal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pada hari ini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan dari Nabi pada hari ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini bepergian untuk berdagang minggu depan ke daerah Syam atau daerah Syria. Ketika di Syria menyampaikan ketika beliau berdagang, beliau tidak hanya berdagang, tapi beliau juga menyampaikan wahyu, beliau menyampaikan pesan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya kepada orang-orang yang jauh di sana. Nah, jadi lewat Nabi kepada sahabat-sahabat, kepada sahabat yang lain yang berdagang, kemudian melakukan perjalanan jauh. Ya. Jadi ilmu ini terus, ilmu tentang Al-Quran atau Al-Quran ini terus berkembang. Ya, dari Nabi kepada sahabat yang lain yang jauh, kemudian yang paling jauh. Ya, jadi tidak terputus. Ya. Kemudian juga Nabi juga menyampaikan dalam khutbah Jumatnya tentang wahyunya, kemudian membuat majelis dengan para laki-laki, kemudian para pemuda, kemudian para perempuan. Jadi semuanya itu wahyu ini disampaikan kepada khalayak banyak. Ya. Jadi Quran ini bukan eksklusif kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kapabilitas saja, yang punya pemahaman tinggi akan Al-Quran, tapi juga kepada orang awam. Bahkan sekelas orang-orang di pasar pun bisa memahami Al-Quran, karena yang menyampaikan Nabi. Jadi karena Nabi ini tahu Al-Quran seperti apa, tahu metodenya penyampaian Al-Quran seperti apa, akhirnya orang yang tidak setiap hari bersama Nabi pun paham tentang Al-Quran itu sendiri. Ya, bahkan tidak kurang dari mereka itu juga hafal tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan daripada Ibnu Ishaq, Yunus bin Bukair, meriwayatkan daripada Mujahid, ia berkata, ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membacakan kepada kaum laki-laki dahulu, kemudian baru kaum perempuan. Di sini menunjukkan bahwasanya, kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada laki-laki dulu?
Ya. Ketika Al-Quran diturunkan kepada laki-laki dulu, Nabi membuat majelis dengan para sahabat yang laki-laki. Ya. Tujuannya apa? Karena begini, dahulu perempuan itu tidak segampang sekarang untuk keluar rumah. Tidak gampang untuk menyetir sepeda motor untuk keluar rumah. Tidak gampang untuk mendatangi suatu acara. Kecuali dengan izin suaminya. Dulu, perempuan itu sangat-sangat, makanya dikatakan fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhullah. Ini memang menjaga dirinya untuk tetap mukaf atau tetap bertahan di rumah. Istilahnya mengurangi kegiatan yang ada di luar rumah, ya, kecuali dengan izin suaminya. Ya, pokok intinya perempuan itu lebih baik ada di rumah. Bahkan dikatakan sholatnya pun mending sholat di rumah daripada sholat jamaah di masjid. Maka dari itu Nabi ini mengundang laki-laki terlebih dahulu. Laki-laki terlebih dahulu, tujuannya apa? Biar si laki-laki ini, bapak-bapak ini mengajarkan kepada para istrinya yang ada di rumah. Kemudian mengajarkan anak perempuannya yang ada di rumah. Atau mengajarkan semua perempuan yang ada di rumahnya. Ya. Kalau ibu-ibu yang datang ini biasanya ibu-ibu yang sudah misalnya misalnya armalah janda atau yang sudah tua, yang sudah mencapai menopause itu baru datang ke Nabi. Ya. Jadi itulah tujuannya kenapa Nabi ini membuat majelisnya kepada bapak-bapak dahulu daripada dengan ibu-ibu. Bukan Nabi ini, wah ini berarti Nabi mendahulukan laki-laki, ini berarti ada sisi laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Bukan. Itu bukan dalil seperti itu. Tapi ini dalil menunjukkan bahwasanya perempuan itu sangat terjaga pada saat itu, jarang untuk keluar rumah. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi itu membacakan wahyu kepada laki-laki terlebih dahulu. Karena para perempuan tidak menghadiri majelis beliau. Ya, bukan berarti tidak ada perempuan yang menghadiri, ada, cuma sedikit. Beliau kecuali setelah tulisan-tulisan wahyu disebarluaskan dan dikabarkan. Setelah wahyu itu ditulis kemudian disebarkan, diajarkan kepada khalayak umum, kepada orang-orang, baru ketika mereka masih kurang paham akan makna dari Al-Qur'an ini, seketika mereka ini punya pertanyaan di dalam pikiran mereka atau di dalam otak mereka. Setelah itu mereka baru menanyakan kepada Nabi, ini maksudnya apa? Ya. Nah, kalau misalnya mereka sudah paham, tentu mereka tidak datang kepada Nabi. Contoh seperti ini. Kalau misalnya kita orang Jawa, Al-Quran ini datang kepada kita sebagai orang Jawa dengan bahasa Jawa, tentu kita paham. Tapi misalnya orang Sunda yang misalnya Al-Quran ini datang dengan bahasa Jawa, ya, datang dengan bahasa Jawa, orang Sunda tidak paham. Maka dia tanya kepada Nabi, maknanya apa? Orang Makassar tidak paham dengan bahasa Jawa misalnya. Maka dia tanya kepada Nabi, ini bahasa apa? Ya. Jadi di Arab itu meskipun meskipun semua orang Arab pasti paham, tidak, belum tentu. Karena bahasa Arab pun dibagi menjadi dua, ada bahasa Fusha, ada bahasa Amiyah. Orang-orang di pedalaman, orang-orang yang berada di gunung, orang-orang yang berada di desa itu kebanyakan memakai bahasa daerahnya masing-masing, tidak memakai bahasa Indonesia. Ya, tidak memakai bahasa Arab murni. Contoh, ada orang pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjarmasin, bahasa Makassar ini. Tapi mungkin orang-orang itu tidak semuanya paham akan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau bahasa daerahnya paham. Begitupun di Arab. Begitupun di Arab. Meskipun Al-Quran datang dengan bahasa Fusha, mungkin mereka lebih paham dengan bahasa daerahnya. Jadi mereka butuh bertanya kepada Nabi tentang maknanya seperti apa. Baik. Kemudian beliau juga menyatakan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa duduk dalam majelis bersama para laki-laki, karena Nabi setelah khutbah pun dengan laki-laki. Kemudian Nabi juga setelah misalnya sholat duha, kemudian atau sholat fardu, itu juga memiliki majelis atau pengajian khusus dengan para bapak-bapak atau laki-laki yang
ikut sholat jamaah di masjid. Beliau juga punya penulis khusus, maksudnya orang yang khusus untuk menuliskan Al-Quran. Baik, silakan kita lanjut ke halaman 49. Jalsatun muttasilatun ma'al mu'minin. Wa kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtimamun syadidun bi ta'limil Qur'an wa kitabatul Qur'an wa kanat lahu jalsatun muttasilatan ma'a ammatil mu'minin. Yajlisu ma'ahum wa yumli 'alaihimul Qur'ana wa yu'allimuhum. Faqad rawa Abdullah ibn Amr wa huwa yadhkuru ihda jalsatihi alaihi salam ma ashabihi qala bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naktubu idh su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahu awwalan Qastantiniyah aw Rumiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la bal madinati Hiraqal awwalan. Nah, begini artinya. Majelis khusus bersama kaum mukminin, ya, bersama dengan kaum mukminin. Maksudnya di sini adalah Nabi punya pengajian khusus dengan para kaum muslimin, ya, baik juga laki-laki dan juga perempuan. Jadi Nabi itu tidak hanya mengajarkan kepada laki-laki saja, tapi juga memiliki majelis khusus dengan para perempuan yang diketahui oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah ini ngumpulin ibu-ibu yang ada di Madinah, ayo Bu, kumpul kita ngaji kepada Nabi. Habis itu baru mereka ngaji kepada Nabi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan pengajaran dan penulisan Al-Qur'an. Ya, beliau duduk dalam majelis-majelis khusus bersama kaum mukminin, duduk bersama mereka, membacakan Al-Qur'an kepada mereka dan juga mengajarkan. Maksudnya di sini adalah maksudnya Nabi ini misalnya punya bawahan, punya murid yang contohnya Zaid bin Sabit dan lain sebagainya untuk mengajarkan orang-orang ini untuk menulis. Karena beliau ini sebagai direktur utama, tentu beliau tidak langsung turun untuk mengajarkan menulis para sahabat. Tapi beliau ini menyuruh sahabat yang lain untuk mengajarkan sahabat-sahabat yang ada di luar sana untuk menulis dan membaca. Jadi beliau ketika datang, beliau melihat bagaimana perkembangan orang-orang bisa menulis, bagaimana perkembangan orang-orang bisa membaca. Jadi tugas beliau tidak mengajarkan tidak langsung turun untuk mengajarkan baca dan tulis. Tapi tugas beliau adalah membacakan Quran kepada mereka, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, terus kemudian menjelaskan Al-Quran dengan tajwidnya, qiraatnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya. Itu tugas Nabi. Ya. Jadi tugas mengajarkan tentang tulis atau baca Al-Quran itu tugas daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau tugasnya Nabi itu lebih susah dari itu untuk menjelaskan dari isi Al-Quran. Abdullah bin Amr, seorang sahabat, meriwayatkan ketika menyebut salah satu majelis Nabi bersama para sahabatnya, ia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW dan beliau sedang menulis, ya, atau sedang dituliskan suatu wahyu. Ada seorang sahabat bertanya demikian, Rasulullah, kota manakah yang akan difutuh? Di sini maksudnya dibebaskan, ya, dibuka terlebih dahulu. Apakah Konstantinopel yang sekarang menjadi kota yang bernama Istanbul di Turki, atau Roma di Vatikan itu ya maksudnya? Yang karena saat itu ada Romawi Barat yang berada di Vatikan Roma, Italia kalau zaman sekarang. Terus kemudian ada Romawi Timur yang disebut dengan namanya Konstantinopel atau Istanbul, ya, antara Italia sampai Turki. Nah, itu kekuasaannya Romawi. Dibagi jadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Beliau menjawab tidak melainkan kota Heraklius terlebih dahulu. Heraklius tentu kita sudah ma'ruf atau sudah terkenal bahwasanya Heraklius ini adalah raja daripada Romawi Timur. Yang ini salah satu raja yang dikirimi surat oleh Nabi untuk masuk Islam. Yang tulisannya salah satunya Aslim Taslam. Ketika kamu masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Tapi Heraklius tidak menerima ajakan Nabi masuk Islam. Ya, ajakan Nabi masuk Islam, karena bukan berarti Heraklius ini benci dengan Nabi atau tidak suka dengan Nabi, tapi karena memang Heraklius ini sebenarnya paham akan kenabian Nabi Muhammad yang dibaca beliau dalam Injil. Tapi memang kalau misalnya
beliau masuk Islam tentu ini akan pengaruh dengan jabatannya, pengaruh dengan kerajaannya. Ya, tentu akan eh, di apa namanya menganggap kalau beliau masuk Islam akan mengurangi wibawanya sebagai seorang raja. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini juga. Fal muslimun kanu yajlisuna haula Rasulillah di sini ya. Seorang apa namanya? Kaum muslimin itu biasa duduk mengelilingi Rasulullah. Jadi Rasulullah seperti apa namanya? Orang yang sedang bercengkrama gitu ya. Nabi ini membuat suatu jalsat atau halaqah atau orang yang berkeliling di sekelilingnya membentuk suatu lingkaran. Mereka ini ketika Nabi menjelaskan, mereka menulis dan juga mencatat dari penjelasan Nabi, apapun yang ditulis selain daripada Al-Quran. Nabi juga menekankan agar fokus utama adalah pada Al-Quran. Maksudnya apa? Di sini Nabi menekankan bahwasanya yang ditulis pertama itu Al-Quran. Ya, hadis tidak terlalu penting untuk ditulis. Yang penting ditulis adalah Al-Quran. Masyarakat pun mencari penulisan Al-Quran tersebut dan sangat memahami pentingnya menulis Al-Quran. Dan juga orang-orang di Madinah saat itu sangat-sangat ingin belajar tentang kepenulisan Al-Quran, ingin belajar baca dan tulis karena menganggap bahwasanya kepenulisan Al-Quran saat itu sangat penting untuk ditulis dan juga didukung oleh Nabi. Tujuannya adalah menjaga orisinilitas dari wahyu itu sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Maksudnya di sini adalah Nabi menyuruh setiap Al-Quran yang ditulis, Al-Quran yang turun itu harus ditulis. Kalau hadis, ya bukan berarti hadis tidak boleh ditulis. Hadis boleh untuk ditulis. Tapi yang paling penting untuk ditulis itu adalah Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada kalam itu ada dua ya. Yang pertama kalamullah ya atau wahyu dari Allah yakni Al-Quran. Terus ada kalam Allah dalam bentuk hadis qudsi ya, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi, hadis qudsi. Ada hadis nabawi yakni lafadz dan maknanya berasal dari Nabi. Kalau apa namanya hadis ya, kalau Al-Quran itu wajib ditulis kata Nabi. Ini karena banyak orang yang mengatakan hadis itu zaman Nabi nggak boleh ditulis, Quran saja yang harus ditulis. Jadi menganggap hadis-hadis zaman sekarang itu tidak sahih. Padahal itu kesalahan besar dalam membaca riwayat-riwayat. Al-Quran itu wajib ditulis. Tujuannya adalah menjaga orisinalitas dari Al-Quran itu sendiri. Tidak ada ayat Al-Quran yang tidak ditulis. Kemudian yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi ini penting juga untuk ditulis. Kalau bisa, ditulislah. Tapi standarnya tidak memang seperti Al-Quran. Kalaupun tidak ditulis juga tidak masalah. Apalagi dengan namanya hadis nabawi. Tapi zaman saat itu, misalnya Al-Quran lagi belum turun. Misalnya hari ini tidak turun. Terus Nabi melakukan ceramah. Nabi bersabda, ya tetap ditulis. Sama para sahabat juga tetap ditulis. Ya. Jadi Al-Quran pun ditulis zaman Nabi, terus kemudian hadis pun ditulis pada zaman Nabi. Tetapi memang tidak semua hadis itu ditulis. Beberapa hadis juga ditulis. Itu pasti ditulis. Setiap turun Quran pasti ditulis. Tapi kalau hadis, ada beberapa sahabat yang nulis, ada yang tidak, ada yang sama sekali tidak. Ya, jadi kalau hadis tidak wajib untuk ditulis pada zaman itu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maksudnya hadis, maka hapuslah itu dan ceritakanlah dariku tidak mengapa. Maksudnya diriwayatkan. Oh Nabi tadi di masjid ngomongin tentang ini loh fadilahnya sholat duha, maka kamu sholat duha lah. Nah itu nggak apa-apa diceritakan bahwasanya Nabi mengatakan demikian. Tapi jangan ditulis, maksudnya jangan ditulisnya itu bukan perintah yang wajib. Nah, jangan ditulis. Nah, itu bukan man syadidan, jangan sama sekali ditulisnya. Maksudnya jangan ditulis semuanya atau mungkin penggalan-penggalannya saja. Karena ini pembahasannya bukan tentang hadis, bukan tentang ilmu hadis, maka saya tidak akan menjelaskannya secara panjang lebar.
barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Maksudnya di sini adalah ya orang yang menisbatkan perkataannya kepada Nabi padahal Nabi tidak mengatakan demikian, ya, atau mengarang-arang sesuatu atas nama Nabi Muhammad SAW, maka balasannya adalah tempatnya adalah di neraka. Jadi nauzubillahi min dzalik, kalau bisa kita jangan sampai apa namanya istilahnya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita tidak tahu pesannya Nabi seperti apa, ya jangan dikatakan bahwasanya Nabi mengatakan hal demikian. Baik, kita lanjut di halaman 50. Silahkan dibuka. Di halaman 50 di sini disebutkan ma'akana wa makana fi maqduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yajlisa ma'al jami' wa yumli 'alal jami' fal mahirun al mutqinun min ashabihi kanu yusa'idunahu wa yajlisuna ma'al akharin alladziina lam yatahayya lahumul julusu wat talaqi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fahum kanu yamilluna 'alaihimul Qur'an. Disebutkan bahwasanya Nabi ini, ya, Nabi ini bisa duduk bersama dengan semua kalangan, mau pemuda, mau yang tua, mau miskin, mau kaya, mau laki, mau perempuan, semuanya bisa bisa diajarkan oleh Nabi itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupaya duduk dengan bersama semua orang, maksudnya memahami keadaan semua orang, dan juga membacakan kepada mereka semua, karena memang tidak semua ketika diajarkan Nabi itu faham dengan apa yang diajarkan Nabi. Karena mungkin saja karena lemahnya akal mereka atau lemahnya keilmuan mereka, akhirnya tidak sampai dengan apa yang diucapkan Nabi. Mereka nggak faham, ya, nggak faham. Contoh demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu hadis, ya, itu ketika khutbah, berada di tengah-tengah khutbah, menceritakan tentang ahwal atau keadaan ketika hari kiamat. Tiba-tiba ada seorang badui. Badui ini adalah orang pedalaman, maksudnya orang yang berada di sangat jauh daripada pemukiman penduduk biasanya. Langsung tanya, gitu. Yang lain sahabat ini diceritakan Nabi keadaan hari kiamat itu bagaimana tanda-tandanya, kemudian Nabi ini menceritakan bahwasanya ketika hari kiamat kita mengalami pengadilan di Yaumul Mahsyar dan lain sebagainya. Ada seorang badui yang tidak merasa risau, tidak merasa gelisah, atau tidak merasa sedih, menangis seperti sahabat biasanya. Beliau malah bertanya, ya, mengangkat tangan, bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah? Kapan kiamat?" Ketika semua di masjid itu menangis mendengar cerita Nabi bahwasanya, wah, kiamat itu demikian, nanti kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ditimbang amal kita, semuanya takut apakah masuk surga neraka. Seorang badui itu bertanya malah, ya kapan kiamat itu, gitu. Ya, jadi memang tidak semuanya itu paham dengan apa yang disampaikan Nabi, ya, karena mereka juga punya pemikiran lain, ya, tidak seperti apa yang Nabi sampaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini berupaya untuk memahami semua orang. Akhirnya pun dijawab oleh Nabi, ya, mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, bahwasanya Nabi ini tidak lebih tahu daripada si penanya. Makanya Nabi pun menjelaskan ma'atatalah, ketika si pertanya ini, badui ini tanya, kapan kiamat? Ma'atatalah. Nabi tidak langsung menjawab bahwasanya kiamat akan terjadi di tahun demikian atau bulan demikian, tanggal demikian. Tapi Nabi Muhammad langsung bertanya kembali, ente tanya kiamat, apa yang ente siapkan? Apa yang Anda siapkan untuk kiamat itu sendiri? Nah, ini Nabi berusaha memahami tentang kondisi semua orang. Tidak semuanya itu paham dengan apa yang dikatakan Nabi, tidak semuanya itu sama pemikirannya dengan Nabi. Ya, memang ada yang seperti itu, case-case atau kasus-kasus yang demikian, ya. Dan kemudian para sahabat yang misalnya orang-orang ini tidak paham dengan perkataan Nabi, para sahabat pun rajin membantu beliau. Mereka duduk lebih dekat dan siap menerima majelis serta penyampaian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan Al-Quran ini kepada yang lainnya, menunjukkan bahwasanya
kalaupun Rasulullah ini tidak bisa mengajarkan kepada orang-orang itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada salah satu seorang sahabat terlebih dahulu, baru sahabat ini yang diutus untuk menyampaikan kepada yang lain. Contoh, misalnya Nabi Muhammad tidak bisa ke Yaman untuk menjelaskan Al-Quran, beliau menyuruh seorang Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim, menjadi seorang penengah, menjadi ahli hukum ke Yaman untuk menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Itu merupakan strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan Islam atau menyampaikan tentang dakwah Al-Quran. Ya, ya insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya dari teman-teman sekalian. Silakan yang ingin bertanya. Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, mau tanya Ustaz, itu kan tadi katanya apa namanya itu kan sahabat menulis wahyu, kemudian masyarakat kaum muslimin juga menulis wahyu gitu kan. Itu yang ditulis sama kaum muslimin yang lain itu terkontrol juga nggak Ustaz ya? Baik. Kalau terkontrol atau tidak begini. Nabi itu salah satu yang selama saya membaca sirah itu menugaskan para sahabat itu untuk misalnya di kampung tertentu, terus kemudian mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Saat itu Madinah ini lagi apa namanya, lagi FOMO ya, bahasanya fearing of missing out, lagi heboh-hebohnya untuk penulisan Al-Quran. Akhirnya mereka menulis Al-Quran ini. Nah, karena Al-Quran ini di apa namanya, Al-Quran yang setelah disampaikan Nabi ditulis kembali oleh para sahabat. Nah, salinan ini yang disampaikan kepada para masyarakat, kemudian mereka berlatih untuk menulis. Nah, kalau ditanya apakah mereka ada yang apa namanya menjamin kebenaran tulisan mereka, tidak ada. Tapi setidaknya para sahabat ini mengajari tentang kaidah-kaidah kepenulisannya, bahwasanya kalau misalnya ba itu ada titik satu, kalau misalnya sa itu di atas ini ada titik tiga. Nah itu. Jadi mereka memberikan kaidahnya, bukan yang mengecek dari kebenaran tulisan-tulisan mereka. Baik. Afwan Ustaz, itu termasuk juga yang diajarkan Nabi itu termasuk yang kiroah yang kita pelajari ini Ustaz? Iya, Atau cuma iya. satu kiroah aja gitu? Jadi begini, Quran itu turun itu ala sebaati ahruf ya. Nah, Quran itu turun itu dengan 7 huruf. Jadi begini, kalau misalnya kita apa namanya membaca sirah dan membaca tarikh Quran dan lain sebagainya, itu kita mendapati bahwasanya Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Contoh misalnya, Nabi mengatakan kepada sahabat satu datang, misalnya dari daerah A, turun, faktu bi arbaati syuhada. Ada datang lagi fatu bi arbaati syuhada. Jadi menyesuaikan kepada daerah mana ini orang ini datang, ya. Karena nanti ada pembagian lain di kitab lain itu misalnya pakai lugatnya hudil dan lain sebagainya. Ya, jadi kiroat-kiroat yang turun kepada kita, cara membacanya pakai imalah atau pakai tashil, nah itu juga diajarkan kepada mereka juga para sahabat. Ya, cuma penjelasannya mungkin tidak di kitab ini, ya, karena terlalu panjang untuk dibahas. Adakah tokoh wanita yang turut memberi andil dalam penulisan Al-Quran? Iya, ada yang turut memberi andil dalam penulisan Al-Quran, banyak dari bahkan Sayyidah Aisyah pun berusaha untuk menulis Al-Quran, cuma masalahnya demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW turun wahyu,
itu kebanyakan yang di samping beliau. Pertama, wanita itu zaman dahulu jarang untuk keluar rumah. Jadi para apa namanya para para wanita-wanita itu ya jarang ada yang ke pasar atau naik sepeda motor kemana, ke masjid majelis, itu jarang. Yang datang kebanyakan adalah laki-laki. Jadi salah satu sahabiyah atau sahabat wanita yang menerima Al-Quran dan menulis Al-Quran salah satunya adalah Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah kalau misalnya Nabi malam-malam di rumah, yang menyelimuti beliau, yang menyiapkan roti makan sarapan beliau, makan malam pun itu kebanyakan pada istri-istri beliau. Makanya misalnya Sayyidah Aisyah pun menulis Al-Quran juga. Cuma memang tidak terlalu banyak, tidak seperti Sayyidina Zaid bin Sabit atau Muawiyah yang memang terkenal sebagai penulis wahyu. Ya, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.